Kalau ada yang bertanya, penyakit apa Kang yang rasa sakitnya paling gak enak? Saya akan jawab, batu ginjal. Saya pernah ngalami sendiri. Dan sampai hari ini, saya tidak pernah ingin mengulanginya lagi. Hai teman-teman, saya Kang FD. Di video sebelumnya, kita membahas bagaimana ginjal bisa mengalami kerusakan. Hari ini, izinkan saya berbagi pengalaman pribadi. Bukan untuk menakut-nakuti, tapi agar teman-teman tidak mengalami apa yang pernah saya jalani. Kisah nyata saya, seperti yang sudah sering saya ceritakan, dulu kondisi kesehatan saya benar-benar berantakan. Hampir semua hasil laboratorium saya jelek. Saya mengkonsumsi sekitar 12 jenis obat setiap hari. Salah satunya adalah obat untuk membantu menjaga fungsi ginjal. Karena saat itu hasil laboratorium saya menunjukkan fungsi ginjal saya mulai menurun. Nilai kreatinin sedikit meningkat, laju filtrasi ginjal atau EGFR mulai menurun. Saat itu saya belum benar-benar memahami bahwa semua penyakit itu sebenarnya saling berkaitan. Titik terberat. Suatu hari datang rasa nyeri yang luar biasa. Duduk salah, berdiri salah juga, tidur juga salah. Rasa sakitnya datang bergelombang, menusuk dari pinggang, menjalar sampai ke bawah. Sejujurnya, itulah salah satu rasa sakit yang paling gak enak yang pernah saya alami. Akhirnya, saya dirawat di rumah sakit. Saya diperiksa, diinfus, diberikan obat untuk mengurangi nyeri, lalu dilakukan pemeriksaan pencitraan. Saat itulah dokter menunjukkan bahwa saya mengalami batu ginjal. Yang saya sadari, saat itu fokus saya hanya satu. Bagaimana ya caranya menghilangkan batu ginjal itu? Tapi saya belum bertanya, mengapa batu itu bisa terbentuk? Padahal itulah pertanyaan yang paling penting. Titik balik. Beberapa waktu kemudian, saya mulai mengubah gaya hidup secara menyeluruh. Bukan hanya pola makan ya, tapi seluruh sistem kehidupan saya. Itulah yang sekarang saya sebut sebagai Pancapola Darmawan Healthy. Saya mulai memperbaiki pola makan, mengurangi gula, mengurangi tepung, menghindari makanan olahan. Saya menjalankan pola puasa secara bertahap, bahkan sampai 72 jam setiap bulan. Belajar mengelola stres melalui latihan pernafasan, mulai rutin bergerak, dan mulai memperbaiki kualitas tidur. Tujuan saya saat itu sederhana aja, bukan mengejar agar batu ginjal hilang, tapi memperbaiki metabolisme tubuh saya. Sesuatu yang tidak saya sangka. Lalu terjadi sesuatu yang tidak saya sangka-sangka. Karena ukuran batu ginjal saya memang tidak terlalu besar ya, sekitar di bawah 5 mm. Pada saat saya buang air kecil, saya mendengar bunyi seperti klenting. Ternyata batu ginjal itu keluar dengan sendirinya. Saya benar-benar bersyukur, bukan karena saya merasa menemukan obat ajaib, tapi karena tubuh saya diberikan kesempatan untuk pulih. Bisa teman-teman lihat di angka laboratorium yang akan saya tampilkan ya. Pelajaran paling besar. Dari pengalaman itu, saya belajar satu hal. Batu ginjal memang bisa diobati. Tapi yang jauh lebih penting adalah mencegah batu ginjal baru terbentuk. Karena kalau penyebabnya nggak diperbaiki, batu ginjal itu bisa muncul lagi. Penjelasan ilmiah. Tidak semua batu ginjal harus dioperasi. Batu yang ukurannya kecil seringkali dapat keluar sendiri melalui saluran kemih. Tetapi semakin besar ukuran batu, semakin kecil kemungkinan dapat keluar spontan. Karena itu,
penanganannya harus disesuaikan dengan ukuran, lokasi, dan kondisi masing-masing pasien ya. Kalau sudah besar ukurannya, nurut aja deh sama saran dokter. Jurnal ilmiah. Ada landasan ilmiah dari apa yang saya sampaikan, yaitu pedoman European Association of Urology yang menjelaskan bahwa batu ginjal ukuran kecil memiliki peluang untuk keluar spontan. Sedangkan batu yang lebih besar mungkin memerlukan tindakan medis. Mitos versus fakta. Mitos 1, semua batu ginjal harus dioperasi. Faktanya, tidak selalu. Batu yang kecil seringkali dapat keluar sendiri dengan terapi yang tepat dan pemantauan dokter. Mitos 2, kalau batu sudah keluar berarti penyakitnya selesai dong Kang. Faktanya yang harus diperbaiki adalah penyebab terbentuknya batu. Kalau enggak, batu ginjal bisa terbentuk kembali. Penutup, alhamdulillah atas izinnya, sejak saat itu batu ginjal saya tidak pernah kambuh lagi. Hasil pemeriksaan fungsi ginjal juga jauh lebih baik dibandingkan dulu. Bagi saya, pelajaran terbesarnya bukan sekedar batu ginjal berhasil keluar ya, tapi saya belajar bahwa tubuh memiliki kemampuan luar biasa untuk memperbaiki dirinya. Program Pancapola Darmawan Healthy-nya detailnya gimana sih Kang? Banyak pertanyaan seperti itu. Saya nggak bisa menjawab secara rinci karena program akan disusun sesuai dengan kondisi kesehatan Anda masing-masing berdasarkan hasil laboratorium. Jadi sifatnya berbeda-beda bagi setiap orang. Cukup jelas ya? Kalau teman-teman saat ini sedang berjuang melawan batu ginjal, jangan putus asa. Selain ikuti pengobatan dari dokter, wajib juga untuk memperbaiki gaya hidup kita menjadi gaya hidup sehat. Karena keduanya bisa jalan bersama. Semoga pengalaman saya ini memberikan harapan bahwa perubahan kecil yang dilakukan secara konsisten dapat membawa perubahan besar bagi kesehatan kita. Saya Freddy Dharma.